President Sukarno enjoys doing the unexpected, particularly if it can bring him a political advantage. This morning, newspapers on his breakfast table spoke confidently of his pending downfall, and the Minister for Information captured the headlines by calling him the supreme clown and an obstinate old man who must step aside. The President's reaction was this visit to a Roman Catholic hospital, where his family doctor, the Health Minister, Professor Siwa Besi, is a patient. The hospital is directly opposite the University of Indonesia, seat of the violent student moves to force him out of office, and the President took strong precautions against any assassination attempt. Besides the police outriders and heavily armed troops in jeeps, the entrance to the hospital was guarded by members of the Raider Battalion from East Java, now attached to the Palace Guard. The President, who was accompanied by two of his daughters, spent nearly 2 hours at the hospital, and there was a surprise for foreign newsmen as he drove out. A crowd had formed to wait for him, and as he drove past, there were cries of, "Long live Bung Karno." The President made no attempt to stop, but acknowledged the shouts with a wave and a smile, as though his position was normal. But President Sukarno's position is not normal, and these questions are posed. Will the People's Consultative Congress, meeting next month, decide to dismiss him from office? Will he be brought to trial on charges of complicity in the 1965 coup attempt? Or will he choose to resign before the Congress meets and appeal to the people to decide for or against him? And if he did this, what would the people do? Those in the street today showed quite clearly that for them he was still their great leader. Their action, though small and quickly passed, illustrates the depth of the problem of Sukarno's position for the new administration. I've not met one government member prepared to forecast the outcome of this struggle to oust Sukarno. This is Philip Kosh in Jakarta. Halo, selamat malam pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Sebagai pejuang kemerdekaan sekaligus Presiden pertama Republik Indonesia, Bung Karno menjadi sosok yang selalu dikenang dengan rasa hormat dan cinta oleh rakyat Indonesia. Namun siapa sangka masa akhir hidupnya, sang proklamator itu harus hidup dalam derita dan kecewa karena diasingkan dari rakyat yang dicintainya. Tepat hari ini saudara, 51 tahun yang lalu, sang putra Fajar pergi ke pangkuan ilahi, meninggalkan kita semua. Untuk mengenang kepergian Bapak bangsa ini, kita kembali hadirkan dialog khusus 120 tahun Bung Karno. Hari-hari terakhir Bung Karno, tentunya bersama saya Ardianto Wijaya, dan ada rekan kami Herdina Suherdi yang nanti juga akan tergabung, berada di kediaman ajudan terakhir Bung Karno, Maijen Pol Sidarto Danusubroto. Di studio juga telah hadir narasumber kita. Kita akan live dari 3 titik. Yang pertama dari rumah ajudan sang Presiden Bung Karno, dan juga dari studio TVRI dan dari Blitar, Jawa Timur. Nanti kita akan terhubung bersama dengan Putri Bung Karno, Ibu Sukmawati Soekarno Putri, terkait dengan pelaksanaan HAUL ke-51 Bung Karno langsung dari Blitar, Jawa Timur. Di studio 4 TVRI saat ini telah hadir Mas Boni Triana sebagai sejarawan yang nanti kita akan berbincang terkait dengan hari-hari terakhir Bung Karno. Mas Boni, selamat malam. Malam. Terima kasih sudah hadir. Sehat-sehat selalu, Mas Boni. Sehat. Alhamdulillah. Ya. Hari ini tepat 51 tahun yang lalu begitu, dan tadi kita sudah simak bersama ada sebuah pengantar ini terkait dengan salah satu laporan dari wartawan asing begitu, melihat hari-hari terakhir Bung Karno, sedikit mengulas beberapa hal terkait dengan turbulensi pada saat itu juga. Menurut Mas Boni seperti apa pandangan terkait dengan hari-hari terakhir Bung Karno pada saat turbulensi politik yang begitu kencang setelah gerakan G30 SPKI waktu itu? Sebetulnya kalau kita tarik bukan hanya hari terakhir ya. Jadi ada tahun-tahun terakhir. Tahun-tahun terakhir. Tahun 64 itu sudah ada isu Bung Karno sakit. Jadi Bung Karno sakit itu sudah dari 64 itu sudah disebut-sebut sakit. Kemudian awal 65 semakin santer sakitnya. Jadi memang waktu itu sakitnya presiden sudah menjadi isu. Dan ini menjadi isu politik tentu saja. Terutama sekali ketika dikaitkan dengan siapa yang bakal menggantikan Bung Karno sebagai presiden kalau dia tidak lagi mampu menjalankan tugasnya sebagai presiden gitu kan. Di satu sisi Bung Karno ini kan sebagai bapak bangsa, dia itu dikenal sebagai orang yang menjaga keseimbangan politik waktu itu. Kita tahu bahwa selain partai politik, khususnya Partai Komunis Indonesia, Angkatan Darat pada saat itu, militer pada saat itu juga punya kekuatan
yang kira-kira setara dengan partai politik. Jadi dia mencoba menyeimbangkan itu semua. Anda bayangkan di tengah satu situasi yang pelik, konfliknya runcing gitu ya. Tidak ada rencana pemilihan umum, tidak ada terdengar rencana suksesi yang dalam keadaan yang normal gitu ya, satu negara yang normal, presiden diisukan sakit. Kemudian terjadi apa yang kita kenal sebagai peristiwa G30S tahun 65, ya kan? Dan dari situ mulailah dari tahun-tahun terakhir itu yang menjadi hari-hari terakhir tadi. Bung Karno dalam keadaan yang sebetulnya waktu itu menjadi seorang yang menyeimbangkan kekuatan politik, kemudian terjadi satu peristiwa besar. Sebetulnya juga agak membingungkan kalau itu disebut sebagai sebuah kudeta gitu kan. Karena memang ada 3 kekuatan besar ini tadi ya, PKI, Partai Komunis Indonesia, Bung Karno dan juga TNI pada saat itu. Waktu itu kekuatannya. Kemudian terjadi peristiwa tersebut, lama-kelamaan situasi politik berubah, berbalik, Bung Karno makin lama makin disingkirkan gitu. Makin tidak punya kekuatan lagi secara de jure sebetulnya. Secara de facto dia sudah juga dipreteli gitu. Ini yang tentunya menjadi catatan karena memang di tengah tahun-tahun terakhir ini justru Bapak bangsa kondisinya begitu tragis begitu. Nanti mungkin Mas Boni akan menjelaskan sebetulnya seperti apa kondisi terakhir Bung Karno pada saat kala itu begitu yang menjadi sorotan dunia sebagai seorang bapak bangsa justru di akhir-akhir masa hidupnya begitu tragis begitu. Apakah ada hal-hal tertentu yang menjadi sorotan dunia pada saat itu selain juga beberapa aksi yang dilakukan di tengah turbulensi politik yang begitu besar begitu? Ya waktu itu kan setelah peristiwa G30S yang kemudian kita tahu diikuti dengan turunnya Super Semar yang sebetulnya menurut Bung Karno sendiri itu bukan surat pelimpahan kekuasaan, tapi itu surat perintah untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Tapi kemudian terjadi juga satu upaya untuk menyingkirkan Bung Karno secara perlahan, artinya itu memang ada situasi politiknya sangat dinamis. Dan dia makin lama ya makin tersingkir ya waktu itu. Kemudian setelah tahun 1967, setelah pidato dia ditolak oleh MPRS, maka dia mulai dirumahkan lah ya. Ya dia bilang di penjara sebetulnya, dirumahkan di Wisma Yaso dan di sanalah dia melewati hari-hari terakhirnya gitu. Dalam keadaan sakit, kemudian makin memburuk, memasuki tahun 69, kondisi kesehatannya semakin memburuk, semakin lama semakin memburuk, kemudian semakin turun dan lama-lama dia meninggal gitu. Tapi yang saya garis bawahi dalam peristiwa ini adalah tidak hanya semata-mata meninggalnya Bung Karno secara fisik, tapi juga semacam berakhirnya juga cita-cita dia dan juga matinya gagasan dia yang waktu begitu itu banyak sekali gagasan pemikiran gagasan itu seakan-akan ikut terkubur, bahkan dikubur gitu ya. Baik, Mas Boni, ini yang kita kulitin satu persatu, belum lagi peristiwa Super Semar pada saat itu. Ada dualisme kepemimpinan yang mungkin menjadi sorotan kala itu, ada presiden dan juga ada pejabat presiden. Nah, ini kalau Mas Boni sendiri melihat atau mengartikan Super Semar ini seperti apa pada saat itu? Jadi begini, Bung Karno itu orang yang sejak muda itu gandrung persatuan. Jadi kita tahu dia belajar pada Cokroaminoto. Baik. Dan ketika dia muda, dia tahu betul arti penting persatuan. Maka ketika di penghujung kekuasaannya, ya ada dorongan-dorongan untuk dia mempertahankan kekuasaannya, dan kalau dia memang mau itu dia bisa gitu ya. Dan banyak orang yang mendukung dia. Tapi kemudian dia melihat kenyataan politik waktu itu dan ancaman-ancaman perpecahan. Banyak contohnya, ada Korea yang kemudian pecah jadi Korea Utara Selatan, kemudian Vietnam Utara Selatan. Dia tidak mau ini terjadi pada Indonesia, jadi dia lebih memilih mengikuti apa yang terjadi. Transisi itu dia ikuti gitu kan, walaupun tentu saja ada pergolakan, ada dinamis yang disebut-sebut salah satu versinya ini salah satu cara kudeta merangkak untuk menjatuhkan Soekarno, tapi apapun itu dia ikuti proses transisi itu dengan kemudian memberikan mandat kepada Soeharto sebagai pejabat presiden sampai kemudian lambat laun akhirnya dia menjadi definitif menjadi presiden gitu ya. Artinya ada satu transfer kekuasaan yang memang terjadi saat itu, dan Bung Karno ya
menjaga agar Indonesia tetap satu itu yang dia pertaruhkan gitu. Dia tidak mau kemudian bertahan pada posisinya dan terjadi perang seperti di negara lain. Bung Karno juga tidak menginginkan adanya pertumpahan darah begitu. Ya, sebetulnya ya, dia sebetulnya tidak menginginkan, tapi itu sudah terjadi. Itu sudah terjadi. Itu sudah terjadi. Baik. Jadi harus kita lihat rangkaian peristiwa G30S ini dari mulai 1 Oktober sampai dengan 1466, bahkan 69. Tahan dulu tapi ceritanya. Nanti kita akan langsung terhubung kembali begitu, melihat atau mengguliti terkait dengan hari-hari atau tahun-tahun terakhir Bung Karno. Kita akan langsung terhubung dengan Herdina Suwerdi yang saat ini sudah berada di kediaman Maijen Pol Purnawirawan Sidarto Danusubroto yang saat ini berada di Kemang, Jakarta. Herdina. Ya, baik Jaya, terima kasih. Selamat malam dan juga selamat malam pemirsa TVRI. Seperti tadi disebutkan oleh Jaya, malam hari ini saya berada di kediaman Maijen Polisi Purnawirawan Sidarto Danusubroto. Beliau pernah menjadi ajudan, bapaknya adalah ajudan terakhir Presiden Soekarno dan juga menjabat sejumlah jabatan penting lainnya di masa pemerintahan 7 presiden. Pernah menjadi ketua MPR dan juga saat ini menjadi penasehat Presiden Jokowi atau anggota One Team Press. Bahkan tahun lalu di tahun 2020 Pak Sidarto juga mendapatkan penghargaan dari MURI karena pengabdiannya kepada negara, yaitu 56 tahun menjadi abdi negara terlama. Dan malam hari ini di tanggal 21 Juni 51 tahun wafatnya Bung Karno, kami akan berbincang langsung bersama Pak Sidarto mengenai hari-hari terakhir dan juga tahun-tahun terakhir dari Presiden Soekarno, yang mungkin selama ini kita lebih banyak membacanya dari buku-buku sejarah. Kita langsung saja sapa Pak Sidarto Danusubroto. Pak Sidarto, selamat malam. Biasanya teman-teman memanggilnya Opa atau Romo, tapi malam hari ini izinkan saya panggil Bapak. Ya. Pak, ini di usia 85 tahun, 80 tahun ya Pak ya, tapi masih terlihat sehat, bugar. Rahasianya, resep sehatnya apa? Terutama ini kan di tengah pandemi COVID-19. Sebelum kita ngobrol soal Bung Karno. Ya, saya dulu tahun 55 masuk jadi taruna ya, taruna kepolisian. Jadi Anda tahu sendiri bahwa sekolah taruna itu adalah sekolah yang latihan fisiknya cukup berat ya, di samping lain-lainnya, tapi daily physical activity itu berat sekali ya. Artinya malam hari kita salah noto pakaian itu kita push up, ya. Pagi hari kita terlambat apel 5 menit saja kita harus keliling lapangan, ya. Itu udah hukuman itu kayak punishment, itu ada punishment untuk kita selalu fisikal ya, bukan menyiksa tapi latihan fisikal ya. Nah, dan itu terbawa sampai sekarang. Karena kebiasaan di pendidikan dan juga di kepolisian yang juga membutuhkan latihan fisik teratur supaya kita sehat. Itu saat kita purna juga kita teruskan ya, kita harus olahraga teratur, harus makan dengan gizi yang baik ya, dengan pola makan yang sehat ya. Itu saya lakukan sampai sekarang. Baik, Pak, Bapak menjadi ajudan Presiden Soekarno itu di tahun-tahun terakhir atau di hari-hari terakhir beliau menjabat sebagai presiden. Malam hari ini mungkin bisa diceritakan apa sebetulnya mungkin dari sisi humanis Bung Karno terlebih dahulu yang barangkali kita ini tidak banyak yang tahu. Mungkin Mbak, sebagai seniki Dina ya, aku pakai Dina enggak apa-apa ya. Ya apa-apa, Dina. Mungkin Dina nggak percaya kalau Bung Karno itu orang yang nggak tegaan, sangat nggak tegaan. Saya ini damping Bung Karno 3 bulan di Istana Negara, 6 bulan tahanan rumah, tahanan kota, ya, Jakarta. Lalu 6 bulan kemudian tahanan rumah, itu saya melihat daily life Bung Karno itu orangnya sangat nggak tegaan, ya. Saya ini perhatikan kalau dia itu ada nyamuk yang nempel di tangannya itu tidak dicablek, didamuk, ditiup. Jadi tidak pernah dia nyamuk di tablet itu, tidak pernah dia tuh. Tidak mau. Saya kalau keliling di sana Bogor tuh ya, keliling-keliling tuh lalu
beliau melihat serangga yang terjerat sarang laba-laba ya, itu selalu itu bersihkan sarang laba-labanya biar serangannya bisa terbang. Terus soal kecil-kecil itu dia sangat care sekali ya, bagaimana sisi humanis seorang Soekarno. Itu yang saya lihat ya, dan juga saya kira putra-putranya bisa ditanyakan soal ini ya. Begitu humanisnya beliau, Bung Karno, dan juga tidak tega tadi terhadap orang lain. Tapi di sisa akhir hidupnya pilu ya, akhir hidup beliau. Saya kebetulan mendampingi beliau selama 6 bulan tahanan kota dan 6 bulan tahanan rumah. Saya lihat bagaimana treatment bagi seorang yang jasanya begitu besar untuk bangsa ini sangat menyedihkan ya. Kondisinya ketika itu Bung Karno sakit ya, Pak. Tahun 64, bagaimana? Tadi saudara Boni sudah cerita, tahun 64 kan sudah divonis ada kelainan ginjal ya. Jadi harus ada satu perawatan yang care yang baik ya. Tapi justru selama ditahan, kalau Anda baca bukunya Profesor Marasono, Dr. Kartono Mahat itu betul-betul careless itu. Artinya obat-obat itu tidak diberikan ya, hanya diberikan vitamin dan sebagainya. Ya bagaimana seorang yang sudah punya catat ginjal tidak di care kesehatannya, ya ginjalnya makin memburuk. Bahkan kabarnya untuk mendapatkan makanan kesukaannya Bung Karno, misalnya roti bakar ataupun nasi kecap pun itu tidak dapat. Betul begitu Pak? Ya memang begini ya, saat di WNFSU itu fasilitas dari sekda itu sudah cut off ya, sudah tidak ada lagi ya. Jadi memang semua itu memang harus diadakan sendiri ya oleh keluarga. Nah, kalau saya mau cerita, Soekarno itu seorang idealis ya. Kenapa? Karena di mata kita, tolong dicatat oleh generasi muda ya, dia meninggalkan Indonesia itu sebagai the rich and virgin archipelago. Saat Bung Karno HPH itu dilarang, nggak boleh, hutan di Jepang itu nggak boleh. Dia selalu bilang begini sama saya, yang punya O2 dunia, yang punya paru-paru dunia, itu hanya Brasil, Kongo, dan Indonesia. Tanpa hutan kita tebang, dunia itu butuh paru-paru kita. Itu Bung Karno itu. Makanya HPH mulai ditebangi pasca 68 kan. Tapi sebelumnya dilarang oleh beliau itu, walaupun banyak yang minta. Kedua, sumber daya alam itu masih utuh. Ya, modal asing belum diundang waktu itu. Beliau bilang begini sama saya akan mengundang modal asing setelah putra-putra terbaik bangsa pulang dari tanah air. Dulu ribuan dikirim ya, ke Amerika, ke Eropa Timur, Eropa Barat, ke Rusia dan ya. Tidak asing, tidak anti sebetulnya dengan modal asing ya. Tapi asalkan SDM kita siap. Terbaik bangsa untuk memimpin pengelolaan sumber daya alam. Itu bukan dia anti, tidak. Dia hanya menunggu ya. Termasuk saya juga baru pulang dari Amerika waktu itu ya. Sekolah di bidang kepolisian. Jadi bagaimana saya bilang tadi, Bung Karno itu meninggal Indonesia dalam kondisi the rich and virgin archipelago itu begitu. Ya. Pak, kembali ke tahun ketika Bapak diminta menjadi ajudan. Ya. Ketika itu kondisi politiknya mungkin sudah berbeda dibandingkan masa-masa ketika Bung Karno masih betul-betul berkuasa. Apa yang dirasakan Bapak ketika itu? Maksudnya apa? Ketika tiba-tiba diminta untuk menjadi ajudan Presiden Republik Indonesia. Kita balik lagi ke situ dulu. Memang begini ya. Waktu saya datang itu ajudan Prosper Semar semua ditahan. Yang tidak ditahan cuma satu, Kolonel Bambang Wijanarko. Tapi lainnya ditahan semua ya. Tapi mengenai Bambang Wijanarko saya tidak mau cerita ya. Ini ada cerita lain ya. Saya tidak usah cerita ya. Lalu yang diminta mengganti adalah yang perwira yang kebetulan educated dari barat. Karena dianggap istana itu kiri lah ya. Saya baru Bali lalu ditunjuk sebagai diperintahkan untuk jadi ajudan, dan bagi saya terus terang itu satu kehormatan bagi saya mendampingi bawa bangsa dalam keadaan yang sangat sangat prihatin sekali. Itu my honor.
Baik, itu tahun 67 hingga tahun 68. 6 Februari. Ya, 67. sampai ya 1,5 tahun kemudian lah plus itu ya. Baik. Kondisi politik Ya. sesungguhnya saat itu di Ya. tanah air seperti apa? Ya tadi Saudara Bodi sudah mengatakan kan. Artinya kita ingin langsung dengar dari Bapak sebagai saksi Ya. sejarahnya waktu itu, melihat langsung. Bung Karno itu adalah gandrung persatuan bangsa. Ya, nah, waktu itu ada kekuatan politik yang partai politik, ada kekuatan tentara juga ada, ya, lalu ada ada kelompok, ada tokoh Soekarno, kekuatan sendiri, ya. Ya. Tapi dengan sakitnya Bung Karno ini lalu ada kekuatan-kekuatan ini lalu apa itu namanya seperti mencari satu way out yang bagaimana kalau Bung Karno tidak ada, ya, artinya sudah preparing ya masing-masing kekuatan, bahwa kemudian akhirnya terjadi super semar itu adalah perintah untuk pengamanan negara, pengamanan keluarganya, pengamanan ajarannya, tapi kemudian naskahnya lalu maaf ya disulap jadi lainnya, itu secara ya. Dan tadi juga disebutkan bahwa Bung Karno ini bahkan terhadap nyamuk pun nggak tega gitu ya, apalagi terhadap rakyat Indonesia. Ada satu pernyataan ataupun satu kutipan dari beliau yang mengatakan bahwa tidak ingin ada pertumpahan darah, yang diinginkan adalah Indonesia tetap bersatu, bangsa Indonesia tetap maju. Dan itu juga dituliskan kepada Pak Sidarto ketika itu. Ada surat singkatnya, ini saya bacakan ya pemirsa. Ada surat yang disampaikan oleh Presiden Soekarno, waktu itu sudah di Wisma Yaso ya Pak ya, disampaikan kepada Pak Sidarto, isinya begini. Dan ini tertuang di buku 80 tahun Sidarto dan Subroto, Jalan Terjal Perubahan. Ini bukunya. Dan di situ tertulis, untuk saudara Sidarto, jiwa, ide, ideologi, semangat tak dapat dibunuh. Soekarno, 10 Desember 1967. Saya ikut terharu Pak membaca ini, meskipun saya generasi masa kini, generasi yang tidak hidup di masa itu. Saya hanya baca dari buku sejarah atau dari sumber-sumber lainnya. Mengapa Bung Karno sampai menyampaikan itu? Surat ini kepada Bapak. Punya surat tidak kepada Saudara Sidarto itu karena saya ada di bukanya beliau. Tapi sebenarnya isi daripada itu adalah untuk bangsa Indonesia, bahwa walaupun dalam kondisi begini keadaan saya percaya bahwa jiwa, ide, ideologi semangat saya tidak akan bisa dibunuh. Itu Bung Karno itu. Pancasila, Trisakti, ya, buktinya sampai sekarang masih NKRI, ya, keutuhan NKRI yang begini beragam, menghormati keberagaman, ya lah. Karena Bapak waktu itu pasti sering diajak berdiskusi sama Bung Karno di hari-hari terakhirnya, tahun-tahun terakhirnya. Jika misalnya Bapak melihat kondisi sekarang saat ini, bagaimana kira-kira pandangan Bung Karno melihat kondisi kita saat ini? Tadi Bapak menyebutkan ada Trisakti dan Pancasila dan sebagainya. Implementasinya sekarang saat ini kira-kira bagaimana Bung Karno jika melihat Indonesia sekarang? Berkembang ya, bahwa kita sampai berapa tahun? 76 tahun? 76 tahun masih survive ya, kita syukuri ya. Saya juga mensyukuri bahwa 1 Juni sekarang menjadi hari lahir Pancasila ya. Artinya apa? Pancasila tetap menjadi satu dasar negara kita ya. Kalau saya umpamakan ini, Indonesia ini satu bangunan ya Mbak ya. Waktu saya ketua MPR saya selalu bilang, kalau ini satu bangunan, fondasi dasarnya adalah Pancasila. Tiangnya Undang-Undang Dasar, atap dindingnya itu NKRI, dan penghuninya itu Bhinneka Tunggal Ika. Keberagaman suku, bangsa, agama, bahasa, adat istiadat dalam satu bangsa. Itu Soekarno itu. Jadi kalau sekarang ada, maaf ya, ada radikalisme yang Mbak lihat ya. Terus terang dalam survei LIPI, UIN, dan White Institute ada disebut bahwa
radikalisme itu masuk di kalangan Kementerian Lembaga dan lembaga pendidikan. Ya, ini satu hal yang harus kita waspadai. Karena radikalisme itu kalau intoleransi dulu ya, lalu berkembang menjadi radikalisme, jadi terorisme. Ini hal yang sekarang harus kita waspadai. Karena wanti-wanti Bung Karno bahwa Indonesia yang begitu beragam ini hanya bisa menyatu, hanya bisa survive kalau kita menghormati keberagaman. Toleransi harus kita rawat. Baik. Itu salah satu pesan penting barangkali yang harus kita simak bersama malam hari ini terutama. Dan barangkali nanti kita akan sambung kembali perbincangan kita, Pak, karena nanti kita harus kembali lagi ke studio. Tapi yang jelas malam ini kami akan kembali menggali nanti fakta-fakta sejarah dari seorang ajudan terakhir Presiden Soekarno. Kami kembalikan ke Jaya. Jaya, silahkan. Baik, Erdina, nanti kita juga akan kembali menghubungi Anda bersama dengan Maijen Polisi Purnawirawan Sidarto Danusubroto di kediamannya. Mas Boni, kita masih berbincang terkait dengan hari-hari terakhir, tahun-tahun terakhir Bung Karno begitu. Kalau dilihat dari apa kesaksian dari ajudan terakhir Bung Karno tadi, Mas Boni mungkin ada yang bisa ditanggapi? Ya, menarik ya, terutama sekali tadi surat yang diberikan kepada Pak Sidarto. Jadi ini menjelaskan seorang Soekarno sebetulnya. Jadi Soekarno itu man of idea, manusia ide, dan juga man of action. Orang yang memang nggak cuma ngomong aja gitu. Itu sebabnya dia percaya betul. Saya ini menyunting pidatonya Bung Karno ya. Judulnya Revolusi Belum Selesai. Itu pidato ketika justru dia dalam keadaan dibungkam. Jadi ada Bung Karno itu semasa-masa terakhir dia berkuasa ada 102 pidato yang nggak pernah terpublikasi dengan 102 pidato. Jadi dia sempat berpidato 102 kali. Baik. Untuk menyampaikan kegundahannya, pikirannya, kemarahannya menghadapi termasuk juga situasi. di Wisma Yaso di beberapa tempat. Sebelumnya. Jadi sebelumnya, baik. Pidato itu saya susun mulai 30 September 1965 sampai dengan Januari 1967 sampai dengan pidato Nawaksara ya. Nah, di situ disebutkan kalau istilahnya dia pakai bahasa Jerman tuh Mantotet dan Geist nih. Artinya? Manusia itu bisa dibunuh, tapi ide enggak. Jadi ini membuktikan tadi Pak Sidarto di suratnya itu, ini konsistensi seorang Soekarno. Dia itu seorang ideolog, dia seorang pemikir. Jadi Bung Karno itu orang yang sangat multidimensi ya. Bukan hanya multidimensi, sebelum multi talenta juga. Dia pemikir. Sebagai ideolog, dia seorang politikus, dia seorang negarawan, seniman juga, Jadi ini dia betul-betul wujud dari manusia modern Indonesia yang waktu itu manusia zaman pencerahan gitu ya, enlightenment, orang yang sangat tercerahkan karena dia belajar membaca buku, tidak hanya buku tentang pemikiran-pemikiran barat, tidak hanya buku tentang sains, dia juga mempelajari betul-betul tentang agama. Tadi dijelaskan juga beliau tidak anti asing begitu ya, meskipun menjunjung tinggi berdikari, menjunjung tinggi Trisakti pada saat itu dengan pemikirannya. Yang menarik adalah saya pernah menemukan satu arsip surat. Surat ini dikirim kepada seorang tentara Belanda yang waktu itu sekitar tahun 47 menjaga dia karena dia dibawa ke pengasingan di Tanah Karo ya waktu itu di Brastagi ya. Nah dia diasingkan, kemudian ada seorang mayor yang rupanya mengawal dia karena dia kan habis agresi Belanda itu diambil sama Belanda kan. Nah si mayor ini mungkin bertanya-tanya ya kan, kenapa Soekarno begitu keras melawan Belanda. Nah di dalam surat itu dia tulis dalam bahasa Belanda yang sangat bagus, dia bilang begini. Seorang kawan kamu bertanya sama saya, apakah saya membenci orang Belanda? Dia bilang, tidak, saya tidak membenci orang Belanda. Karena, kata Bung Karno di dalam suratnya itu, karena menurut saya orang Belanda itu juga korban dari kolonialisme dan imperialisme. Jadi 90% kata dia. Intinya adalah yang dilawan sama adalah dia sistemnya, bukan manusianya. Sistem yang diperangi bukan manusia per manusia, individu per individu, bukan. Jadi sistem yang dia dobrak, yang dilawan, ini mencerminkan bagaimana dia punya ideologi yang sangat humanis ya. Orang yang sangat berperikmanusiaan dan dia tidak ada tuh rasa benci yang kemudian rasistis. Tadi gitu juga terbukti tidak tegaan begitu. Betul. Bersama dengan binatang atau artinya memang sekalipun. Memang Bung Karno dalam hal ini harus kita
tempatkan dia sebagai seorang pemikir, sebagai seorang bapak bangsa yang berhasil ya membangun fondasi dasar kebangsaan kita. Ya kan, kita punya bapak bangsa dari mereka belajar macam-macam ya. Dari Bung Karno kita belajar tentang kebangsaan itu sendiri. Nanti kita akan belajar beberapa pemikiran-pemikiran Bung Karno yang mungkin harus kita lanjutkan hingga saat ini, Mas Boni. Dan juga nanti kita akan terhubung juga bersama dengan putri Bung Karno yang saat ini berada di Blitar, Jawa Timur, yang memperingati Haul Bung Karno yang ke-51. Meskipun di tengah pandemi COVID-19 ada beberapa hal yang tidak sama dengan haul-haul sebelumnya begitu. Ada 2 tahun ini di 50 dan juga 51 tahun yang tahun 2021 ini. Kita akan langsung terhubung nanti bersama dengan Ibu Sukmawati Soekarno Putri. Tetaplah bersama kami di 120 tahun Bung Karno, hari-hari terakhir Bung Karno. Ya, jadi ya berarti kumpulnya. Oke, bye. Kok jadi ngumpul sih, Bu? Kan masih COVID. Ih, cuma kita-kita aja, kan masih keluarga. Kumpul keluarga sih kumpul keluarga. Jangan sampai ngumpul virusnya. Bu, aku pergi ya. Teman-teman udah pada nunggu nih. Yakin mau pergi? Nongkrongnya sih asik, jangan sampai pulangnya bawa penyakit. Pak, Iya sayang. jangan sampai bawa pulang virusnya ya. Iya sayang. Pulang jam berapa, Nak? Kok maskernya nggak dipakai? Iya, ini aku lagi makan-makan sama temen. Hati-hati ya, kamu yang abai. Jangan sampai ibu yang menuai. Waspadai klaster penyebaran COVID-19 di lingkungan terdekat. Selalu pakai masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, dan siap divaksinasi. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Anda pencinta olahraga? Jangan lewatkan informasi seputar olahraga mancanegara dan dalam negeri. TVRI Sport. Senin sampai Jumat pukul 7 dan 23.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI. Pebalap dari 12 tim kembali berpacu di Formula E 2021. Bagaimana persaingan para pengemudi jet darat memperebutkan podium teratas? I am Pascal Wehrlein, driver for the TAG Heuer Porsche Formula E team. Catch the full season of Formula E live on TVRI Indonesia. Kami ucapkan selamat malam bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Televisi Republik Indonesia. Malam hari ini kita masih hadirkan dialog khusus 120 tahun Bung Karno terkait dengan topik hari-hari terakhir Bung Karno. Masih bersama kami Mas Boni Triana sebagai sejarawan dan kita masih terhubung juga bersama dengan Herdina Suwerdi yang saat ini berada di kediaman Majen Polisi Purnawirawan Sidarto Danu Subroto sebagai ajudan terakhir Presiden Bung Karno. Kita lanjutkan sebelum kita akan langsung nanti terhubung dengan Bu Sukmawati Soekarno Putri yang saat ini berada di Blitar, Jawa Timur. Mas Boni, saya akan mengutip sebuah quotes dari Bung Karno. Jikalau aku misalnya diberikan 2 hidup oleh Tuhan, 2 hidup ini akan aku persembahkan kepada tanah air dan juga bangsa. Itu kecintaan beliau terhadap tanah air dan juga bangsa serta rakyatnya begitu. Apa yang mungkin ada di benak Mas Boni ketika itu saat membaca pidato-pidato Presiden Soekarno? Ada 102 tadi ya, yang masih belum terpublish. Saya meneliti 102 pidato yang disampaikan oleh Bung Karno pada masa-masa terakhir dia berkuasa ya. Itu sudah jadi buku.
Dan di dalam pidato-pidato tersebut itu terlihat sekali keresahannya Bung Karno gitu. Dia apa yang mungkin dirasakan banyak sekali keresahan itu? Yang paling sering berulang kali dikatakan sama dia itu saat terjadi banyak pembunuhan massal di banyak daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Itu tahun? Jadi tahun 65-66. 65-66 ya. Jadi kalau saya tadi bilang kalau memahami peristiwa 65 ini, peristiwa transisi kekuasaan dari Bung Karno ke Pak Harto itu harus semua kita pahami. Dimulai dari 1 Oktober 65 pembunuhan para jenderal tadi ya. Dan kita tidak bisa benarkan atas nama apapun, kita tidak bisa membenarkan peristiwa tersebut. Dan ada pembunuhan-pembunuhan lain yang menyusul setelah peristiwa itu, dan itu pun kita tidak bisa benarkan. Ini yang membuat Bung Karno saat itu merasa berat hati mengatakan tolong hentikan semua pertumpahan darah ini. Dia sampaikan itu semua dan dia mengklarifikasi semua hoax. Jadi hoax juga udah ada waktu itu. Ya cuman bedanya kalau sekarang kan bisa terkonfirmasi, terverifikasi lewat medsos itu kan, terklarifikasi lewat medsos. Kalau dulu nggak ada. Jadi waktu itu banyak sekali hoax yang beredar, kemudian Bung Karno mencoba untuk mengklarifikasi itu tidak benar, semua menteri dia umumkan, kemudian dia ingin agar Indonesia ini tetap pada jalur yang sudah ditetapkan oleh para pendiri bangsa ini. Dan satu hal lagi, kalau kita lihat dari kacamata perspektif misalkan keilmuan ya, periode Bung Karno, periode Indonesia merdeka dari tahun 45 sampai dengan 65, selama 20 tahun itu kan sebetulnya periode konsolidasi negara yang baru. Dari negara jajahan menjadi negara merdeka. Anda bisa bayangkan 20 tahun itu konsolidasi melakukan sejumlah eksperimen-eksperimen. Baik di dalam demokrasi, baik di dalam pengetahuan, baik di dalam kehidupan rakyat. Merbuat sebuah sistem kolonial peninggalan begitu ya. Oleh karena itu Bung Karno pertama kali ketika dia mengatakan ketika merdeka yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia begitu lepas dari penjajahan adalah mental karakter building. Dari apa? Karakter orang-orang terjajah yang minder, rendah diri, nggak percaya diri, ya kan, itu yang harus diubah. Jadi itulah yang dilakukan oleh Bung Karno ketika memimpin negeri ini. Nanti kita akan bahas kembali, Mas Boni. Kita akan kembali terhubung bersama dengan Herdina Suherdi yang saat ini berada di kediaman Pak Sidarto. Herdina, mungkin yang menarik perhatian adalah peristiwa pada saat Bung Karno hadir di pernikahan Rahmawati Soekarno Putri sebagai seorang ayahanda begitu. Mungkin Herdina bisa mengulik apa saja yang menjadi kenangan dari Pak Sidarto terkait dengan momen itu. Herdina. Ya, baik Jaya. Saya kembali akan berbincang bersama dengan Pak Sidarto. Pak, kalau melihat kembali ke tahun 67, 68 hingga akhir hayatnya Bung Karno, betapa seorang Presiden pertama Republik Indonesia, Bapak Proklamator Bangsa, lalu kemudian dilucuti satu persatu haknya, termasuk juga haknya untuk bertemu dengan anak-anaknya dan keluarga. Ada cerita ketika Ibu Rahmawati akan menikah ketika itu, Bung Karno pada waktu itu akhirnya bisa datang, diizinkan untuk datang, tapi hanya sebentar lalu harus cepat kembali. Banyak yang terharu melihat hal itu. Mungkin Pak Sidarto bisa ceritakan bagaimana suasananya saat itu. Ikuti peristiwa itu dan dia diundang sangat terbatas ya, terbatas. Saya nggak tega melihat Bung Karno sudah mulai pegak-pegak gitu ya. Waktu saya dampingi beliau memang melemah ya. Itu tahun berapa Pak? Saya kan satu tahun 3 bulan ya dampingi ya. Termasuk dalam tahanan rumah ya. Waktu saya keluar dari ajudan itu kenapa? Karena Bung Karno sudah melemah ya. Dan yang dibutuhkan oleh seorang Soekarno adalah dokter untuk merawat beliau. Tapi menurut pengakuan Kartono Muhammad, Marbazono, obat-obatan tidak sampai pada beliau ya. Jadi apa yang saya lihat waktu pernikahan Mbak Rahma, saya ikuti, saya nggak diundang. Itu beliau wajahnya sudah pegak-pegak. Ya tandanya sudah artinya sudah ginjalnya sudah agak parah itu. Ketika itu banyak yang menangis melihat Bung Karno ketika itu akhirnya bisa datang menyaksikan putrinya menikah. Tapi kemudian sesudah itu banyak juga yang menangis
karena terharu melihat Bung Karno harus cepat-cepat pergi. Ya, ditahan. Ya, karena memang ditahan. Status tahanan itulah yang tidak mungkin dia untuk pergi terlalu lama. Saya ini waktu beliau tahanan kota, belum tahan rumah ya. Untuk ke Bogor itu harus bus eksekutif dari Jakarta dan entry dari Bandung. Dari Bogor ke Jakarta harus kurus entry dari Bandung, exit dari Bandung dan entry dari Jakarta. Itu termasuk kalau datang ke pernikahan seperti ini juga harus mengurus surat juga ya? Tidak bisa begitu aja, tahanan, betul-betul tahanan. Dan di momen itu Bung Karno bertemu dengan siapa saja? Keluarga. Apakah ada? Yang saya lihat hanya keluarga aja. Pasti ya? Terbatas sekali. Apakah di sana Bung Karno bertemu juga dengan Bung Hatta atau Gubernur Jakarta, Pangdam? Tapi yang saya lihat adalah keluarga ya. Tapi bahwa saat itu pun tidak bisa lama, lalu harus kembali ke Wisma Esu itu benar ya. Berapa lama mungkin itu hanya sekitar tidak sampai 1 jam mungkin ya. Menghadiri acara pernikahan ya. Tidak sampai 1 jam. Sebetulnya bagaimana sih Pak peraturan ataupun kondisi pada saat itu yang sangat begitu ketat mengatur sehingga Bung Karno tuh betul-betul nggak bisa ketemu siapapun gitu. Jadi sampai tahun 68 kan Bapak masih mendampingi. Lalu sesudah itu dari 68 sampai ke tahun 70 sampai beliau akhirnya berpulang, itu siapa-siapa saja yang masih diperbolehkan untuk bertemu dengan beliau. Karena ada beredar foto ketika itu kalau saya nggak salah 6 Juni tahun 1970, beberapa hari sebelum beliau berpulang itu Mas Guruh dan Bu Rahma mengunjungi beliau untuk menyampaikan ucapan selamat ulang tahun dan dia mengambil foto. Iya. Saya tidak boleh bawa hotel sama sekali ya. Saya juga tidak boleh bawa hotel. Saya tidak bisa mengabadikan Bung Karno satu tidak bisa. Ya. Uang juga nggak bawa. Ya. Saya harus cari uang untuk beliau pun saya tidak berani karena digeledah. Jadi lalu saya minta Mbak Mega waktu itu ya untuk bawa disembunyikan di roti mari biskuit itu ya, pangkuan. Jadi sebetulnya ketika itu Pak Sidarto mencari pinjaman uang begitu ya, ke teman-teman Bung Karno, itu dapat, tapi untuk masuk ke dalam itu sulit. Jadi yang bawa Pak Mega waktu itu, ditaruh di bawah roti, uangnya ditumpuk di bawah roti itu. Ya itulah, ya. Sedang dia memang butuh untuk kehidupan keluarganya, untuk daily life-nya, itu kan butuh pegangan. Dia itu dari meninggalkan istana negara itu no single cent. Kan saya bilang tadi bahwa dia itu seorang idealis, meninggalkan Indonesia sebagai the rich and virgin archipelago. Indonesia masih perawan kaya raya. Jadi uang pun tidak ada. Harta Bung Karno atau tabungan dan sebagainya juga nggak ada yang dibawa. Itu yang diberitakan ada harta di Swiss supaya itu uang kosong semua lah. Artinya kalau sampai Bung Karno berpulang tidak punya rumah pribadi itu betul? Betul. Iya. Kalau cerita Bung Karno sampai menjual mobil untuk membiayai pembangunan patung Pancoran? Saya tidak dengar, tapi bahwa dia waktu meninggalkan Istana Merdeka tidak bawa uang itu saya tahu, ya. Dan saya harus cari uang untuk beliau itu ya. Kembali ke soal kondisi kesehatan Bung Karno dan betapa Bung Karno itu kan sebetulnya orang yang suka membaca, suka seni, begitu ya, suka menanam pohon. Tahun-tahun terakhirnya hidup kesepian. Apa yang dilakukan Bung Karno ketika itu untuk mengisi hari-hari sepinya itu? Membaca atau apa Pak? Beliau itu habit readingnya tinggi. Hari-hari yang kalau saya on duty itu selalu lagi baca. Saya kira generasi muda kita kalau soal baca itu kalah jauh dengan era Bung Karno ya. Tapi buku-buku atau bacaan apa yang ketika itu masih bisa masuk ke istana, masih bisa masuk ke Wisma Yaso? Artinya masih dibolehkan untuk dibaca oleh... Bayangkan waktu di Sukamiskin, di Bangco, temannya hanya buku. Di Inde yang sepi itu temannya buku. Di Bengkulu buku juga. Termasuk di Wisma Yaso. Bagaimana dia bisa, seorang mahasiswa ITB bisa nulis, menggugat Belanda, saya gugat Anda.
di pengadilan itu. Bahasanya bahasa narasi seorang yang intelektual karena baca buku. Bagaimana mencapai Indonesia merdeka, itu semua di bawah bendera revolusi, pidatonya di PBB, pidatonya di Afrika, itu semua legend. Baik, Pak, nanti kita akan bergabung kembali ke studio. Nanti juga kita akan tersambung ke Bu Sukmawati di Blitar. Tapi sebelum sampai ke sana, ketika akhirnya Bung Karno wafat, meninggal dunia ketika itu, keputusan untuk dimakamkan di Blitar itu kan juga mungkin cukup ini ya pada waktu itu ya. Itu bagaimana menurut Pak Sidarto ketika itu suasananya? Wasiat beliau itu pemakamannya tidak di Blitar ya, tapi di setahu saya ya, itu di Batu Tulis ya. Ya. Batu Tulis. Ya. Sesuai permintaan ya, beliau. Lalu ada sungai, ada gunung, itu Batu Tulis itu ya. Setahu saya ya. Bahwa kemudian jauh dari Jakarta itu karena kuburan pun ditakuti waktu itu. Harus jauh dari Jakarta. Kuburan ditakuti. Ya kira-kira begitulah. Bagaimana wasiat seorang yang sudah meninggal pun tidak dituruti. Karena terlalu dekat dengan Jakarta. Baik, kita akan kembali nanti, Pak Sidarto. Dan kita akan kembali sekarang ke Jaya di Studio 4 TVRI. Jaya, silakan. Begitu banyak tentunya yang tadi kita simak bersama. Nanti kita akan langsung terhubung kembali bersama dengan Herdina. Dan hari ini, saudara, malam hari ini kita langsung terhubung dengan Ibu Sukmawati Soekarno Putri yang saat ini berada di Blitar, Jawa Timur. Bu Sukmawati, selamat malam. Selamat malam. Baik, apa kabar Bu Sukma di Blitar? Sehat-sehat selalu, Bu Sukma? Alhamdulillah, tentunya. Terlihat Bu Sukma juga terlihat sehat di layar begitu. Bu Sukma, mungkin di haul ke-51 Bung Karno di Blitar ini tentunya berbeda dengan haul-haul sebelumnya karena berlangsung di tengah pandemi COVID-19. Apa yang berbeda Bu di tahun ini Bu untuk peringatan haul Bung Karno ke-51, Bu Sukma? Saya yang tahun lalu saja sudah tidak hadir ya karena pandemi. Tapi untuk tahun ini saya pikir saya kangen ya, tidak ziarah ke Bapak Suwargi karena saya yang paling disiplin tertib setiap tahun dari tahun 70 sampai sekarang tahun 2021 yang selalu nyekar atau ziarah ke beliau gitu ya. Jadi ya sangat berbeda sekali karena pastinya nggak ada boleh kerumunan. Jadi malam haul yang terjadinya harusnya kemarin malam gitu ya, tanggal 20 Juni itu ditiadakan. Jadi kami cuma di pagi hari pergi ziarah dan itu pun dijaga ketat agar tidak ada kerumunan, tidak ada yang lebih tidak terkendali lah. Jadi saya pun tidak terlalu mau untuk berkerumun banyak-banyak karena itu menjadi pelanggaran. Gitu. Baik. Artinya protokol kesehatan tetap ditegapkan begitu ya di makam Bung Karno. Ya, Bu Sukma, yang mungkin tadi sempat kita simak bersama cerita dari Pak Sidarto terkait dengan momen kehadiran Bung Karno pada saat kehadiran pernikahan Ibu Rahmawati Soekarno Putri. Lalu dengan momen terharu tersebut, lalu bagaimana dengan kehadiran Bung Karno pada saat pernikahan Ibu Sukmawati pada saat itu? Apakah Bung Karno hadir, Bu, pada saat pernikahan Ibu Sukmawati pada saat itu? Hadir juga. Hadir juga gitu. Ya. Karena walaupun sebetulnya ya pernikahan saya itu agak terpaksa ya. Karena artinya terpaksa, saya sebetulnya belum mau nikah gitu ya. Tapi kok saya lihat Bapak semakin sakitnya parah. Jadi saya pun menyiapkan diri untuk cepet-cepet gitu nikah karena ya kayaknya kok berat ya sakitnya karena ginjalnya itu beliau ginjalnya sudah rusak ya satu.
Jadi ginjal beliau tuh hanya berfungsi satu dan itu pun tidak sehat. Kemudian beliau tuh selalu kan rajin sekali minum dan disiplin ya, minum obat-obatan, mungkin ada 12 macam, apa itu vitamin, apa-apa saya kurang periksa, tapi selalu dengan rajinnya beliau selalu minum kurang lebih banyaknya 12 macam obat yang kalau ginjal itu sakit maka obat bisa menjadi racun sebetulnya. Jadi itulah yang juga memicu kondisi kesehatan beliau semakin tidak bagus. Baik, Bu Sukma. Jadi saya melakukan suatu pernikahan yang sebetulnya terpaksa gitu supaya saya bisa direstui oleh beliau dan juga saya bisa memberikan suatu berita kepada masyarakat bagaimana keadaan bapak kami gitu. Itu adalah kenangan terakhir begitu ya yang dipotret oleh Bu Sukma pada saat pernikahan. Kami juga hadirkan ini visual terkait pada saat itu Bu Sukmawati melangsungkan pernikahan. Bu Sukma, tentunya pada saat rangkaian Bung Karno pada saat sakit, apa peristiwa haru yang tentunya diingat saat momen-momen terakhir, di tahun-tahun terakhir, bahkan di hari-hari terakhir Bung Karno? Mungkin adakah pesan-pesan yang mungkin akan disampaikan begitu, Bu Sukma? Jadi kurang lebihnya waktu memasuki bulan Juni ya, kami kan selalu sebetulnya boleh anak-anak dan istri itu boleh selalu bersama beliau, tapi yang bisa itu hanya terutama Ibu Hartini, istri beliau yang mendampingi setiap hari dan menginap dan juga ikut merawat, sedangkan anak-anak kan tidak tinggal di waktu itu yang terakhir di Wisma Yaso Jakarta ya. Rumahnya Ibu Dewi, jadi kami tidak tinggal bersama Bapak, hanya selalu berkunjung. Dan berkunjung karena kita kan sekolah segala, ada yang kuliah, jadi tidak bisa menginap bersama beliau. Dan dalam waktu memasuki bulan Juni, beliau tuh udah seperti kalau bahasa Jawa tuh mutong tuh ada rasa putus asa, hopeless, dan karena memang beliau tuh saya menilainya sejak peristiwa kudeta terjadi di tahun 65 terus shock ya, itu suatu shock yang sangat berat bagi beliau, kemudian kelihatan sekali menurun ya, sangat decline sekali secara kejiwaan dan kemudian juga dari obat-obatan yang meracuni karena ginjalnya cuma berfungsi satu dan itu sudah rusak juga. Jadi itu tidak membaik, semakin menurun dan di tahun 70 itu ya di bulan Juni dengan rasa yang sudah hopeless gitu dan juga bercampur shock dan sangat sedih karena suatu tragedi yang sangat menyedihkan dan menyeramkan bagi bangsa Indonesia yang baru merdeka gitu ya, sedang penuh tantangan untuk pembangunan itu terganggu dengan sangat dahsyat. Jadinya ya beliau sudah tahu bahwa karena menteri-menteri kudeta itu terjadi juga sebagai bukti bahwa kurang lebih beberapa menteri kabinet Dwi Kora yang terakhir di waktu kepemimpinan beliau itu kan secara kasar itu ditahan oleh ditangkap oleh Presiden Soeharto, presiden kedua, kemudian ditangkap dan dijebloskan bertahun-tahun di penjara, gitu, dengan tanpa pengadilan, dengan tanpa ada penyelidikan atau hukum tidak berlaku pada waktu pemerintahan Presiden Soeharto. Jadi saya melihat di bulan Juni itu beliau mutong itu udah hopeless, sudah tidak mau makan yang dengan benar, jadi hanya mau makan buah mangga.
Ya, baik. Bu Sukma, sebelum nanti saya akan tanyakan kembali terkait dengan kenangan Bu Sukma bersama dengan sang bapak begitu. Saya akan ke Mas Boni terlebih dahulu. Mas Boni, kalau tadi melihat cerita dari Bu Sukma, lalu juga Pak Sidarto begitu, ada beberapa hal yang mungkin saya ingin tanyakan terkait dengan tuduhan-tuduhan, baik itu G30 SPKI yang mungkin belum terjawab, penyelesaiannya pun belum ada, kata Bu Sukma tadi. Mas Boni melihat dari sisi sejarah seperti apa? Jadi waktu itu berkembang isu yang mengatakan, ada sejarawan juga menulis, kalau tidak salah itu Dake ya, Antonio Dake, yang mengatakan menghubung-hubungkan peristiwa di malam 30 September itu Bung Karno menyampaikan pidato di depan Munas ya di Senayan, ketika waktu itu Untung waktu itu ya memberikan apa namanya ajudan, waktu itu memberikan sehelai kertas katanya ke tangan Bung Karno, dan Bung Karno buru-buru membacanya. Itu menghubung-hubungkan kejadian itu dengan peristiwa yang terjadi beberapa jam kemudian, yaitu pembunuhan dan penculikan jenderal. Nah, di situ juga disebutkan dia dalang. Ini ada narasi ya, narasi yang waktu itu dikembangkan, kita belajar, saya belajar pada masa 30 tahun Orde Baru. Kemudian katanya Bung Karno menjadi dalang peristiwa ini. Nah, ini sudah terpatahkan. Karena memang apa namanya tidak ada bukti-bukti yang menyatakan bahwa dia menjadi intelektual dader atau aktor intelektual di balik peristiwa tersebut ya. Jelas. Jadi itu tuduhan-tuduhan yang saya pikir juga isapan jempol. Kemudian disebutkan bahwa Bung Karno itu punya harta di Swiss. Tadi saya setuju kata Pak Opa ya. Opa bilang tadi itu omong kosong, saya sepakat. Karena kita harus lihat juga ada satu buku menarik yang ditulis oleh Pak Mangil. Pak Mangil itu ketika Bung Karno keluar dari istana, dia bikin list gitu ya, inventaris barang-barang apa saja yang waktu itu dikembalikan ke negara. Dan Bung Karno itu kolektor lukisan. Lukisan itu ada di istana dan sekarang menjadi koleksi dari istana, bukan milik pribadi. Jadi ya bisa dikatakan dia keluar pakai apa yang menempel pada tubuhnya gitu. Jadi ini kita lihat ya bagaimana ketulusan seorang Soekarno, dan mungkin juga karena dia ditempa zaman ya. Jadi dia bukan orang yang kemudian menjadi mediocre gitu ya. Orang yang aji mumpung gitu, menumpuk harta kekayaan pribadi, di saat pensiun dia makin banyak hartanya, dia enggak. Dia tinggalkan itu semua, dan itu udah banyak buktinya. Tadi Pak Sidarto bilang ada 4 ajudan, betul. Ada Pak Maulwi Sailan, yang pertama Pak Mangil. Pak Mangil ini komandan detasmen kawal pribadi. Kemudian ada Brigjen Sabur, dia komandan Cakrabirawa. Kemudian yang ketiga ada Pak Maulwi Sailan, dia ini wakil komandan Cakrabirawa. Yang keempat Bambang Wijanarko, 3 ditangkap. Kemudian setelah 65 Cakrabirawa dibubarkan, orang-orang ini ditangkap kecuali Bambang Wijanarko, masuk Pak Sidarto tadi. Jadi mereka ini semua memberikan kesaksian. Saya kebetulan menulis biografi dari Pak Maulwi Sailan. Jadi bagaimana dia bersaksi ketika keputusan untuk tidak pergi ke istana pada peristiwa 1 Oktober itu, tapi belok ke Selipi gitu. Itu kan keputusan para pengawalnya, karena dia melihat waktu itu ada banyak tentara yang tidak dikenal di Monas gitu, sehingga para pengawal ini kan harus memutuskan menyelamatkan presiden yang jadi prioritas kan. Maka berbelok, dan ketika sampai di mana namanya di Selipi waktu itu, di kediaman Ibu, saya lupa Bu Hartini atau mungkin nanti Ibu Sukma bisa menyebut nama yang di Selipi itu. Kemudian dia disampaikan oleh Pak Maulwi, dia sendiri kaget. Bung Karno kaget waktu itu, ada apa nih katanya. Dalam bahasa Belanda kalau nggak salah, ik ben overrompel. Wah, ini kayaknya saya ditelikung nih gitu. Jadi waktu itu para ajudan ya udah memberikan kesaksian soal sebetulnya tuduhan-tuduhan yang dia menjadi dalang, dia menjadi aktor intelektual itu nggak berdasar sama sekali. Baik, kita tanyakan langsung ke Bu Sukma. Bu Sukma, itu tadi Mas Boni menjelaskan terkait dengan kesaksian hari-hari terakhir di istana. Bu Sukma sendiri melihat kenangan hari-hari terakhir di istana seperti apa pada saat itu? Hari-hari terakhir sebelum terjadi kudeta ya. Ya itu terakhirnya kan beliau masih mendatangi suatu undangan di Istora ya. Waktu itu kalau nggak keliru acara teknik apa ya gitu loh. Jadi kan masih memberikan pidato gitu ya.
besoknya itu terjadi peristiwa kudeta tersebut, di mana para jenderal yang beliau banggakan begitu terus taunya menghilang gitu, katanya diculik gitulah ya. Dan waktu di hari tanggal 1-nya itu kan saya sempat berjumpa beliau di sore hari di Halim Perdana Kusuma begitu. Dan itulah saya menilainya bahwa beliau itu shock berat. Sangat shock berat gitu. Apakah yang terjadi ya saya cari tahu gitu ya. Oh rupanya ada jenderal kesayangannya yaitu Pak Ahmad Yani, itu juga salah satu termasuk yang diculik, dan ada info yang tidak baik lah, betul-betul sangat mengagetkan dan suatu shock berat buat kita semua, saya kira, yang tidak menyangka terjadi hal yang demikian. Karena supaya tahu juga situasi kondisi politik pada waktu itu memang sangat panasnya dalam arti kita sedang konfrontasi dengan Malaysia, karena Indonesia tidak mendukung Malaysia dan adalah persoalan politik yang sangat tidak disetujui oleh yang terganggu, yaitu pada waktu itu pemerintahan Inggris. Karena Inggris lah yang mempunyai ide dasar daripada terbentuknya suatu negara Malaysia. Ya. Kemudian belum seluruh rakyat Malaya pada waktu itu menyetujui berdirinya negara yang judulnya Malaysia, dan itu pun menjadi suatu situasi politik yang memanas gitu. Saya kira juga data-data yang adanya surat-surat dari kerajaan Inggris dengan intelnya segala terjadi, itu saya kira begitulah politik konfrontasi antara Indonesia dengan negara yang akan dibentuk yaitu Malaysia dalam suatu politik luar negerinya kerajaan Inggris. Baik, Bu Sukma. Jadi dari Bu Sukma, pesan terakhir yang mungkin akan disampaikan kepada Bu Sukma begitu melihat jas merah, jangan sesekali melupakan sejarah begitu, pesan dari Bung Karno juga. Apa yang mungkin akan disampaikan kepada Bu Sukma melihat kita belajar dari sejarah Bung Karno, lalu juga nilai-nilai dan juga pemahaman yang mungkin harus kita junjung hingga saat ini. Mungkin apa yang akan disampaikan kepada rakyat Indonesia dan juga pemerintah untuk saat ini, Bu Sukma? Ya, untuk satu kemerdekaan yang berdarah-darah dan sangat sulit untuk dicapai oleh para pahlawan terdahulu sampai kita akhirnya merdeka di 17 Agustus 45, walaupun ada agresi ke-1, ke-2 dengan gangguan-gangguan para penjajah yang masih keberatan Indonesia merdeka. Jadi itu tidak boleh dilupakan bahwa para pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga gitu, itu harus kita selalu hormati dan kita berikan penghargaan kepada mereka. Kemudian juga bahwa perjuangan revolusi Indonesia menurut Bung Karno kan belum selesai sampai sekarang. Revolusi adalah suatu proses yang panjang agar kita menjadi Indonesia yang maju gitu. Dan janganlah ada unsur-unsur yang mengganggu di dalam proses perjalanan kita sebagai bangsa Indonesia yang merdeka ini untuk menjadi bangsa yang maju di antara bangsa-bangsa merdeka di dunia. Baik. Tugas kita bersama, generasi muda Indonesia, untuk sama-sama meneruskan beberapa pemikiran Bung Karno hingga akhirnya terwujud suatu negara ataupun bangsa yang berdikari dan juga tadi yang diharapkan oleh Bu Sukma. Terima kasih Bu Sukma sudah bergabung bersama kami memperingati HUL ke-51 Bung Karno langsung dari Blitar, Jawa Timur. Sehat-sehat selalu Bu Sukma. Ya, terima kasih. Terima kasih. Selamat malam Bu Sukma. Bu Sukmawati Soekarno Putri, sang putri Bung Karno yang mewarisi darah seni Bung Karno. Tentunya kita masih berbincang di malam hari ini terkait dengan 120 tahun Bung Karno dan masih bersama dengan Mas Boni dan Pak Sidarto bersama dengan Herina Suwardi. Kita akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Televisi Republik Indonesia.
Ragam informasi mancanegara, berita terkini dari berbagai belahan dunia, dikemas secara lugas dan mendalam. Dunia dalam berita, Senin sampai Jumat, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Selain virus yang mengancam, ada bahaya lain yang mengintai, yang memicu kebingungan, membunuh optimisme, membangun rasa curiga. Ribuan hoaks yang beredar menghambat penanggulangan pandemi. Saring-saring dahulu, sebar-sebar kemudian. Stop hoaks dari sekarang. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Bupati Nganjuk. Kilas peristiwa aktual yang terjadi sepanjang hari kami hadirkan kembali untuk Anda. Dan saya Yoga Pratama, informasi utama tadi akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya. Budi mobil jenis Honda, walaupun dia sudah memberikan permintaan maaf, kejadian pengeroyokan terhadap anggota Babinsa Serdanur Hadi di kawasan tol Koja. Klik Indonesia Malam setiap hari pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di TVRI. Show politik dengan perspektif berbeda, tidak menyebabkan kegaduhan dan memberi keseimbangan dalam wawasan. Saksikan Forum Peristian tiap Rabu pukul 19 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI, media pemersatu bangsa. Ya, mengenang Bung Karno, sosok pahlawan yang tak lekang oleh waktu, tentunya ini masih menarik perbincangan kita di malam hari ini terkait dengan dialog khusus 120 tahun Bung Karno sekaligus memperingati HUT ke-51 Bung Karno tepat hari ini, saudara. Dan sebelum saya akan ke Mas Boni lagi, kita akan langsung terhubung kembali bersama dengan Herdina Suherdi yang saat ini bersama dengan Pak Sidarto begitu. Herdina, kalau tadi kita sudah menyimak bersama kesaksian dari putri Bung Karno, Ibu Sukmawati Soekarno Putri. Mungkin ada beberapa hal yang akan juga ditambahkan oleh Pak Sidarto. Silakan Herdina. Iya Jaya, banyak tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Sukmawati maupun juga Mas Boni, dan malam hari ini saya masih bersama dengan Bapak Sidarto dan ada beberapa hal, banyak sebetulnya yang mungkin bisa diceritakan, tapi saya akan tanyakan satu hal yang mungkin ini juga belum banyak publik yang tahu. Jadi tadi ketika Bung Karno pada saat menjadi tahanan rumah, ketika itu kondisinya sudah sangat memprihatinkan, sehingga banyak teman-teman Bung Karno yang kasihan dan ingin mencoba melarikan Bung Karno dari tahanan rumah tersebut. Itu gimana ceritanya, Pak? Itu itu ditarik pada Agustus 67 ya. Itu DKP adalah ring 1 dari Cakabrirawa. Polisi istimewa yang mengawal Bung Karno sudah 44 ya. Itu ditarik Agustus 67 ya. Makanya sudah ditahan, komandannya waktu itu Sudio namanya. Waktu ini ditarik karena ini menemani Bung Karno more than 20 years ya, 23 tahun ya. Jadi Bung Karno merasa drop, kehilangan teman-teman yang diajak bicara ya, di samping ajudan ya. Karena dikelilingi oleh para pengawal yang sudah 23 tahun mengawal ya. Itu ditarik ya. Tahu-tahu satu hari saya diundang oleh teman saya satu angkatan, Letwal Utoro gitu ya. Rumahnya kecil. Tidak tahunya di situ kumpul ada 15 kakao dan 15 DKP tadi itu. Kumpul di situ. Dan ternyata mereka bicara-bicara mengenai keprihatinan selama Bung Karno ditahan yang dalam keadaan demikian, ya. Saya diundang oleh Utoro tadi karena teman saya datang, ya. Saya tidak tahu ada kumpulan begitu, tidak tahu saya ini. Tahu-tahu ada 20, 25 gitu ya. Rumahnya kecil, ya, jadi ya pasti bocor ya.
bilang sama saya bahwa toh kita semua putra-putra Bung Karno nggak tega Bung Karno dalam keadaan demikian. Daripada meninggal dalam keadaan demikian, lebih baik meninggal bersama kita. Tolong matur Bung Karno, kita nggak tega. Dan itu disampaikan ke Bung Karno? Gini ya, karena waktu Bung Karno masih kuat, ya, Brawijaya, Ibrahim Haji masih ada, KKO masih kuat, ya, pelopor daripada Brimob juga demikian. Bung Karno menolak saat kuat itu. Kalau pertuan darah saya tidak mau, ya. Jadi dalam keadaan weak begitu pasti beliau juga akan menolak. Dalam keadaan kuat saja menolak, padahal dalam keadaan weak begitu, ya. Saya menyampaikan pada Bapak, Pak, putra-putra Bapak, DKP dan beberapa KKO kumpul di rumah ini dan ingin nggak tega melihat keadaan Bapak dan ingin mengambil dari Mayaso. Saya kaget waktu itu Bung Karno bilang bahwa saya siap pergi sama mereka. Tapi kemudian yang terjadi? Ya ditangkapi semua karena begitu banyak kumpul di situ, bocor. Tapi bahwa reaksi Bung Karno demikian ini, ya saya tulis dalam buku saya lah, bahwa seorang Soekarno yang sudah hopeless begitu, dia mau pergi dari Wisma Yasu itu karena sudah kondisinya demikian. Dan itu akhirnya berdampak juga ke Bapak? Diperiksa itu karena itu. Sesudahnya? 4 tahun. Baik, tapi kemudian kalau kita bicara soal Bung Karno yang punya gagasan begitu luar biasa, termasuk juga mempersatukan negara-negara yang pada saat itu mungkin belum merdeka, bahkan Afrika Selatan juga ketika itu juga diundang ke Konferensi Asia Afrika misalnya. Akhirnya itu membuat Bung Karno begitu dikagumi, tidak saja di Indonesia, tapi juga di dunia. Ada nama-nama jalan Bung Karno misalnya di beberapa negara, ada pohon Bung Karno. Cerita soal itu, Pak. Banyak kepala negara yang diabadikan namanya di 6-7 negara, ya. Kalau Cina ke Kairo ada Evio Ahmad Soekarno. Kalau ke Maroko ada Ru Soekarno. Kalau ke Ismailia ada Soekarno Square di pinggir Sungai Nil itu, ya. Kalau ke Aljazair ada patung Soekarno di pusat kota. Di Meksiko ada Taman Soekarno. Di Lahore, di Islamabad ada Soekarno Square. Leningrad ada Masjid Soekarno, ya enggak? Di Saudi ada pohon Soekarno. Jadi memang banyak sekali hal-hal yang memang saya kira tidak banyak. Kepala negara yang diabadikan oleh demikian banyak negara itu tidak banyak itu. Betul. Kembali lagi ke soal tadi kondisi memprihatinkan Bung Karno pada saat menjadi tahanan rumah terutama ya. Ini saya mengutip puisi Bung Karno. Ada saatnya dalam hidupmu engkau ingin sendiri saja, bersama angin memberitahukan seluruh rahasia, lalu menitikkan air mata. Mungkin pada waktu itu Bung Karno ingin menyimpan sendiri kesedihannya, sehingga ya dia bagikan kepada alam. Itu mungkin maksudnya, Pak. Saya terus terang ya, saya sulit untuk menangkap itu ya, tapi saya bisa merasakan bagaimana perasaan seorang bawa bangsa yang diperlakukan demikian ya. Yang Mbak baca tadi saya tahu dan ya dia seperti bicara itu dengan apa itu namanya memasrahkan diri. Bagaimana seorang Soekarno yang demikian jasanya besar sekali dan diakui oleh dunia ya. Anda tahu sendiri banyak negara yang mengabdi namanya, tapi endingnya demikian itu memang ya itulah the end of story of seorang yang jasanya begitu besar ya. Nanti sebelum saya tanyakan pesan Bapak kepada kami semua generasi muda, mungkin cerita sekali lagi berbagi kepada kami momen-momen ketika Bung Karno, sang putra Fajar itu dipanggil Yang Maha Kuasa, kemudian perjalanan dari Wisma Yaso menuju Gatot Subroto, menuju Blitar dan sebagainya. Bagaimana suasana ketika itu? Bagaimana suasana duka ketika itu yang dirasakan? Rakyat jutaan ada di pinggir jalan ya, dari sepanjang jalan melepas dari Wisma Yaso sampai ke Blitar ya.
Walaupun Blitar itu bukan tempat yang dikehendaki oleh beliau, tapi rakyat itu begitu kagum pada bapak bangsa yang meninggal saat itu. Saya ingat waktu, saya tambahkan Mbak ya, waktu saya ketua MPR diundang di Baghdad 2013 akhir ya, itu di sana ada perang yang tidak, perang yang berebut keberanian tunggal ya, itu mereka itu kagum pada kita. Di Baghdad itu ada peninggalan tertua di dunia, Babilonia Mesopotamia, 4000 before Christ, betul enggak? Itu di sana, tapi sekarang hancur karena berebut keberanian tunggal yang milik Sang Khalik itu, bukan milik kita, keberanian tunggal, ya. Nah, itulah yang dia kagum pada kita. We admire your country, Pak Sidarto. We would like to learn from your country. Majority of population is Muslim, but compatible democracy thanks to Pancasila. Terus mereka kagum pada kita, bahwa kita negara yang begitu beragam bisa bersatu sebagian lama karena Pancasila. Mereka perang terus, walaupun mereka lahir 4000 tahun sebelum Masehi. Sekarang Timur Tengah demikian ya. Inilah yang perlu kita pelajari, bahwa apa yang disampaikan Bung Karno, please jaga persatuan-kesatuan, hormati kebinekaan, keberagaman dengan dasar Pancasila. Ini harus kita pertahankan sampai kapanpun. NKRI Pancasila ini harus kita kawal sampai kapanpun. Bapak tidak bisa mendampingi Bung Karno sampai detik-detik terakhirnya. Ya. Tapi mungkin ada komunikasi terakhir yang pernah disampaikan oleh Bung Karno kepada Bapak. Apa itu? Saya kira apa yang ditulis di dalam buku saya itu adalah disampaikan dari bangsa. Kebetulan saya di situ. Jadi untuk Saudara Sidarto, jiwa, ide, ideologi, semangat saya tidak bisa dibunuh. Soekarno 10 Desember 67. Bahwa sekarang Pancasila, Trisakti, Soekarno masih hidup, ya, itu bukti bahwa keyakinan beliau itu memang betul. Baik, ini terakhir Pak Sidarto. Bung Karno mengajarkan pada kita banyak hal, ya, mulai dari bagaimana memimpin sebuah bangsa, termasuk juga menghadirkan gagasan-gagasan, humanisme dan sebagainya. Apa yang bisa disampaikan Pak Sidarto kepada seluruh masyarakat Indonesia, pemirsa TVR yang malam ini menyaksikan, terutama pada generasi muda, untuk Bung Karno? Ya. Tidak ada pengorbanan yang sia-sia ya. Apa yang telah dilakukan ditanam oleh seorang Soekarno ini demikian besar ya. Jadi saya percaya ya bahwa ajaran Bung Karno tentang Pancasila, tentang Trisakti yang sekarang memang masih kita hormati ya. Betul-betul ini adalah satu pegangan kita ke depan ya, bahwa bangsa ini survive kalau kita tetap memegang dasar Pancasila, menghormati kebinekaan, menghormati keberagaman, bersifat toleran. Ini yang selalu dipegang oleh seorang Soekarno. Ya, saya harapkan supaya generasi muda tetap rukun, damai, toleran, bekerja keras, jujur. Ini adalah perilaku berketuhanan. Toladan, ya, sari toladan yang ada di dalam sila-sila Pancasila. Dan itu yang harus kita pupuk terus hingga sampai kapanpun begitu ya. Baik, terima kasih Majen Polisi Purnawirawan Sidarto Danusubroto. Sehat selalu Pak. Terima kasih sudah berkenan meluangkan waktu dan sudah menerima kami semua untuk berbincang malam hari ini di kediaman Bapak. Sehat selalu Pak. Ya, dan Jaya dan juga pemirsa TVRI, mungkin seperti juga yang sering kita tahu bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Jangan sekali-kali merupakan sejarah, dan semoga apa yang kami perbincangkan malam hari ini kami mencoba menggali sejarah-sejarah tersebut dan bisa menginspirasi kita semua. Terima kasih dan kita kembalikan ke Jaya. Baik, terima kasih Ardina dan juga
Pak Sidarto sudah berbagi kisah bersama kami di memperingati HUT ke-51 Bung Karno malam hari ini. Terakhir, Mas Boni, mungkin sebelum saya akan tutup gitu, kalau tadi Opa sudah memberikan pesan-pesan sesuai dengan apa yang mungkin diwariskan oleh Bung Karno yang harus kita teruskan hingga saat ini. Pada saat itu apa yang dilawan, apa yang diperjuangkan sebetulnya agar generasi muda Indonesia yang saat ini seperti halnya saya begitu bisa memahami apa yang harusnya nanti akan diperjuangkan selain juga Pancasila, Trisakti, Bung Karno begitu. Saya kira kita selalu berbicara tentang apa sih sebetulnya bedanya zaman penjajahan, zaman kemerdekaan. Dan apa sebetulnya yang dilawan oleh Bung Karno dan segenerasinya. Pertama begini, kolonialisme adalah satu sistem yang ditopang oleh sistem kekuasaan yang feodalistik. Ya. Kedua, kolonialisme adalah satu kekuasaan yang ditopang oleh sistem yang rasialistis, gitu ya. Kemudian yang diskriminatif. Inilah yang sebetulnya dilawan oleh Bung Karno, ya. Beberapa diantaranya, selain ingin dia mengubah struktur masyarakat supaya lebih bukan lagi orang yang dijajah, gitu ya. Nah, waktu zaman dulu kita dibedakan berdasarkan ras. Jadi orang Cina, orang Eropa golongan nomor 1, orang Cina itu Arab, orang Asia gitu ya, itu disebut golongan kedua. Ketiga inlander, pribumi katakan. Nah ini yang dilawan oleh Bung Karno. Kemudian diskriminatif. Orang kalau bukan anaknya priai nggak bisa masuk sekolah yang lebih tinggi, dia nggak bisa sampai universitas. Jadi kalau bukan priai ya Anda cuma cukup sekolah 3 tahun, bisa baca tulis ngitung udah cukup. Jadi buruh, jadi kuli. Nah ini yang dilawan. Jadi ketika ini semua dilawan oleh Bung Karno dan berhasil kita memasuki masa kemerdekaan, maka hendaknya tidak ada lagi rasialisme. Tidak boleh lagi kita jadi punya pikiran rasis ataupun mengumbar kalimat-kalimat yang penuh rasialisme, kebencian, hatred segala macam. Itu yang sebetulnya dilawan oleh Bung Karno. Jadi kalau hal yang demikian masih ada di masa kemerdekaan ini, sebetulnya kita setback ke belakang. Karena sebetulnya ini semua yang dilawan, yang lebih konkret gitu ya. Kalau kita mau ditanya apa sih bedanya kemerdekaan sama zaman penjajahan, ya tadi kita hidup dalam sistem yang sangat rasialistis, kita hidup di dalam sistem yang sangat diskriminatif, kita hidup di dalam sistem yang sangat feodalistik gitu. Jadi jangan sampai terulang kembali itu yang diperjuangkan oleh para yang sebetulnya dilawan, yang lebih konkret itu yang dilawan oleh Bung Karno dan generasinya waktu itu. Mas Boni, terakhir pesan bagi generasi muda Indonesia yang tentunya harus sama-sama menghargai jasa-jasa tidak hanya Bung Karno namun juga seluruh pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Saya kira jangan jadikan pahlawan itu sebagai fosil, khususnya Bung Karno ya. Kita punya banyak pahlawan, ada Bung Hatta, Bung Karno, kemudian Tan Malaka, Sultan Syahrir dan Agus Salim, banyak lagi. Jangan jadikan mereka fosil dalam arti mari kita pelajari pemikirannya, mari kita pelajari karya dia, kemudian gagasan-gagasannya kita kritik sehingga menghasilkan kebaruan, gagasan-gagasan yang baru yang sesuai dengan keadaan terkini sehingga kita tidak begitu saja meninggalkan sejarah, begitu saja melupakan mereka, tapi kita tetap memegang apa yang telah mereka wariskan kepada bangsa Indonesia. Perjuangan Bung Karno tak lekang oleh waktu, termasuk juga pemikiran-pemikiran beliau. Terima kasih Mas Boni sudah bergabung bersama kami di 120 tahun Bung Karno. Tentunya itulah tadi perbincangan kita di dialog khusus 120 tahun Bung Karno, hari-hari terakhir Bung Karno. Saya Ardianto Wijaya, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Di tengah melonjaknya kasus COVID-19 tertinggi, kami ingatkan kepada Anda dan juga mengajak Anda untuk tetap patuh dalam menerapkan protokol kesehatan dan mendukung gerakan vaksinasi nasional. Sesaat lagi program Dunia Dalam Berita akan hadir bersama dengan Fajri Sabri dan juga Happy Guritman. Selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih banyak.